pada dasarnya tadi cemas itu normal ya, respon tubuh yang normal ketika dia mendapat tekanan atau memikirkan hal yang tidak pasti. Tapi ketika terlalu menyepelekan, jatuhnya nanti dia tidak peka terhadap kondisi dirinya sendiri gitu. Padahal misalnya itu sudah dalam jangka waktu dan durasi tertentu, tapi dia mengabaikan kayak gitu. Akhirnya harusnya sudah mendapat pertolongan, lalu menumpuk jadi sebuah apa namanya, nanti bisa jadi bom waktu. Ketika sudah tidak kuat meledak dar gitu, jadi lebih parah jatuhnya. Ketika kamu merasakan kecemasan, ingat bahwa kamu tidak sendiri. Kamu boleh minta pertolongan orang lain gitu. Mencari pertolongan itu bukan berarti kamu lemah. Mencari pertolongan itu adalah sebuah keberanian untuk menjadi diri yang lebih baik. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam. teman-teman, kembali lagi di podcast FDKI. Nah, perlu diketahui nih sebelum kita lanjut, FDKI itu singkatan dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Di sini saya Siti Mahrotu Zainiyah dari mahasiswa aktif Prodi BKI semester 5. Hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang sudah sangat ahli di bidangnya. Nah, perlu diketahui nih, narasumber kita hari ini lulusan dari Universitas Erlangga S1-nya, kemudian melanjutkan S2-nya di Universitas Gadjah Mada. Nah, saat ini kita bersama dengan Ibu Halimatus Sa'diyah. Halo Mbak Rifat. Nah, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Jadi hari ini kita bincang sedikit tentang apa sih itu anxiety gitu, Bu. Oke. Jadi sebelum kita ke temanya, teman-teman perlu ketahui bahwa Ibu ini juga sebagai dosen aktif di kampus kita, Universitas Kyai Haji Muhtar Syafaat, di fakultas, nggak cuma di fakultas dakwah ya Bu, Di beberapa prodi. di beberapa prodi. Jadi sudah, dan juga sudah menangani klien-klien ya Bu. Ya, kita ada lembaga BK Darussalam. Oh ya, jadi Mhm. hari ini kami mengangkat isu yang saat ini tuh sebenarnya udah banyak Bu, banyak dialami oleh anak-anak muda. Tapi itu kita nggak tahu apakah dia benar-benar di keadaan ini apa enggak gitu Bu. Oke, apa itu? Jadi sekarang kan yang lagi marak di generasi Z ini Bu, saya kan juga termasuk Gen Z ya Bu Gen ya. Z. Jadi kita itu sekarang lagi apa ya, berada di polemik di mana anxiety ini menjadi kayak udah ada di sekitar kita gitu Bu. Tapi sebelum itu kita kan perlu tahu ya Bu, anxiety itu apa sih sebenarnya? Oke, oke. Jadi kita cari tahu dulu ya. Jadi sebenarnya gini, anxiety itu sebenarnya alamiah gitu ya. Itu sangat manusiawi sekali, bahwa sebenarnya kecemasan itu adalah apa namanya, respon tubuh kita ketika kita ada ancaman, ada stres, ada sesuatu hal yang bersifat ketidakpastian di masa depan, dan tubuh merespon secara alami gitu, kayak gitu ya. Jadi sesekali kita mengkhawatirkan nanti gimana pekerjaan kita, nanti gimana kuliah kita, nanti gimana kita bisa mendapatkan uang, nanti gimana kesehatan kita di masa depan. Sebenarnya kalau sesekali mencemaskan itu wajar gitu ya. Jadi hal yang sesekali itu, perasaan yang sesekali tiba itu sebenarnya juga akhirnya menjadi hal yang positif untuk kita bersiap lebih baik. Kita mempersiapkan diri, melakukan kewaspadaan, sehingga nantinya ketika itu benar-benar terjadi, kita sudah siap. Sebenarnya begitu. Kalau dari penjelasan Ibu tadi, itu kan berarti kita juga sebelum kita berada di posisi anxiety itu, kita kan overthinking ya Bu, overthinking dulu, kita kepikiran gimana masa depan saya, gimana sekolah saya. Nah itu apakah cuma faktor itu aja yang bisa
apa ya, memicu adanya anxiety ini? Oke, mungkin kita bedakan dulu ya, anxiety yang pada akhirnya itu dikatakan normal dan alamiah itu tadi, dengan anxiety disorder. Anxiety disorder akan berbeda gitu dampaknya gitu. Mungkin itu ya, kita bedakan dulu anxiety yang sifatnya alamiah, yang sifatnya mungkin berguna itu tadi, dengan yang disorder. Nah, kalau rasa cemas yang bisa dikatakan masih normal, itu yang munculnya hanya sesekali saja, yang pada akhirnya membuat kita lebih bersiap mengembangkan diri. Misalnya begini, kita mau ujian nih, Mbak Rifat mau UAS gitu ya. Mau UAS nanti gimana ya UASnya, mata kuliah ini, pertanyaan sulit nggak ya? Atau aku bisa mengerjakan tugasnya dengan baik nggak ya? Kayak gitu. Pada akhirnya ketika kecemasan itu datang, membuat Mbak Rifat lebih mempersiapkan diri, apakah itu belajar, apakah itu mencari referensi dan seterusnya, sehingga pada akhirnya ketika kejadian itu datang sudah siap kayak gitu, karena ada alarm kecemasan di awal. Coba kalau enggak ada kecemasan, akan leha-leha, bersantai-santai begitu ya, sehingga ya bisa dikatakan itu sombong gitu ya, nggak waspada akan hal yang terjadi di masa depan. Tapi ketika kecemasan itu sifatnya terus menerus, intensitasnya tinggi, durasinya panjang, sampai mengganggu aktivitas harian, artinya pada akhirnya mengganggu aktivitas pola tidur, mengganggu pola makan, jadi nggak bisa tidur dengan nyenyak, jadi pola makannya berantakan, atau bahkan misalnya jadi pelupa, jadi nggak bisa konsentrasi. Nah, ini mungkin mengarah pada kecenderungan anxiety disorder, dan ini perlu diwaspadai gitu. Ketika berlanjut sampai durasi tertentu, ya artinya ini butuh pertolongan, butuh orang profesional untuk mendiagnosa kayak begitu. Oh, jadi kalau misalkan kita cuma cemas gitu sudah bisa dikatakan anxiety, Bu? Cemas yang sesekali, artinya itu alarm yang baik. Kayak ibaratnya kan alarm gitu, jam beker gitu ya. Iya. Jadi kalau jam beker bunyinya sekali dan Anda segera bangun untuk beraktivitas, untuk bangun tidur kayak gitu, itu kan berguna si jam beker. Alarm itu berguna. Tapi kalau menyala terus menerus sepanjang hari, artinya kan itu sudah ada sesuatu yang tidak baik nih, harus dikoreksi ulang nih, harus diperbaiki nih, kayak gitu kan. Jadi begitu. Baik, jadi sedikit cerita ya, Bu. Oke. Saya tuh kemarin kan pernah mengalami beberapa kegagalan gitu, dan Ya. itu terus menerus. Kayak misalkan saya sudah berusaha untuk sesuatu nih, Bu. Saya kan dikasih tanggung jawab besar. Setelah itu saya usahalah untuk memenuhi tanggung jawab saya. Nah, itu sekali, 2 kali gagal. Setelah itu yang ketiga saya gagal lagi. Padahal saya sudah merasa kayak sudah berusaha yang terbaik banget, Bu, gitu. Terus pas saya nyoba untuk yang keempat kalinya, sebelum di fase itu saya tuh kayak ya gimana ya, tiba-tiba sesak nafas gitu. Padahal saya nggak punya kayak riwayat sesak nafas, itu nggak ada, Bu, kayak gitu. Terus ya deg-degan gitu. Tapi cuma waktu itu aja gitu. Tapi setiap kali seperti itu pasti begitu. Gimana ya, Bu? Setiap kali ada tugas. Yang kali saya ada sudah tugas. gagal berkali-kali, Oke. ya saya merasa seperti itu lagi. Nah, itu gimana, Bu? Oke. Sebenarnya proses itu lebih diutamakan daripada hasil. Ketika kita menikmati proses, sebenarnya itu sudah tuntas, kita sebagai manusia berikhtiar gitu kan. Mengenai hasilnya sebenarnya pasrahkan saja. Pasrahkan pada ahlinya atau pasrahkan pada Tuhan gitu kan. Proses itu yang perlu dinikmati. Nah, sebagian orang lupa menikmati proses tersebut kayak gitu, karena dia terlalu berekspektasi pada hasil. Nah, ini yang perlu dikoreksi. Kalau terlalu berekspektasi pada hasil, pada akhirnya gimana ya kalau nggak sesuai, gimana ya kalau nggak bagus, gimana ya kalau aku nggak becus gitu kan. Akhirnya timbullah sesak,
timbullah detak jantung yang lebih cepat. Nah, ini perlu disadari lagi bahwa kembali lagi saya sedang berproses. Tugas saya adalah memaksimalkan potensi diri, memaksimalkan apa yang bisa saya lakukan. Adapun hasilnya itu saya pasrahkan gitu. Nah, itu harus latihan sih Mbak Rifat ya. Latihan mengelola hal tersebut itu by latihan, learning by doing sih. Iya. Berarti harus punya pengalaman dulu ya, Mbak ya, Bu. Iya, betul. Terus selanjutnya, Bu, jadi teman-teman kalau saya lihat di sosial media juga ya, Bu, itu banyak banget yang bilang aku anxiety gitu. Tapi kan kayak gitu belum tentu dia sudah ke dokter kayak gitu loh, Bu. Sebenarnya yang bisa mendiagnosa kamu sedang anxiety disorder itu tadi, itu harus psikiater apa kan kita gimana ya, Bu? Iya, ada fenomena self diagnose gitu ya. Jadi seakan-akan karena media sosial sudah memaparkan ini loh ciri-ciri anxiety-nya ini kayak gitu ciri-cirinya. Jadi orang itu melakukan diagnosa secara pribadi, secara mandiri. Padahal itu juga berbahaya gitu. Diagnosa untuk gangguan kejiwaan itu dilakukan oleh orang profesional, psikolog, psikiater gitu. Dan nggak bisa kalau sendiri. Jadi jatuhnya nanti sugesti buruk ke diri, dan itu beneran terjadi pada akhirnya. Ini belum ke arah sana, tapi karena menjudgement dirinya negatif, akhirnya mengarahlah ke arah sana. Kejadianlah beneran gitu. Itu akhirnya jadi lebih bahaya kan jatuhnya gitu. Jadi kita harus lebih bijak lagi menggunakan media gitu. Betul. Jadi kalau misalkan cuma lihat ciri-cirinya anxiety itu nggak apa-apa ya, Bu. Cuma kalau misal sudah tubuh kita sudah merasa di tahap itu, harus ke yang lebih ahli ke profesional gitu. Jadi berarti untuk perkembangan media sosial bisa, ya, itu juga bisa menjadi pengaruh. Untuk media sosial sebenarnya seperti dua sisi mata uang begitu ya, bahwa ada sisi positif, ada sisi negatif gitu ya. Jadi kalau sisi positifnya dari media sosial begitu ya, kita jadi terkoneksi dengan orang lain, jadi terhubung, jadi punya banyak teman, jadi mendapat informasi A, B, C begitu kan. Tapi di sisi lain ketika media sosial itu pada akhirnya membuat kita mengcompare secara sosial, itu teman saya yang waktu SD kok sudah pencapaiannya sekian ya, kok aku gini-gini aja ya, itu sudah bisa kayak gini kok aku belum ya, kayak gitu. Nah itu yang kadangkala membuat kita overthinking, jatuhnya juga anxiety. Nah itu yang menimbulkan kecemasan ya, yang disorder bisa jadi begitu. Atau belum lagi fenomena FOMO gitu ya, fear of missing out gitu ya. Jadi kalau enggak buka media sosial jadinya cemas, ketinggalan informasi apa ya yang belum saya tahu kayak gitu. Akhirnya sering juga buka kayak gitu ya. Padahal kalau kita bijak, kita bisa memberikan durasi untuk scrolling. Saya scrolling 15 menit deh, setelah itu mau mandi sore kayak gitu misalnya. Kita memberikan batasan. Jadi kayak overuse sebuah kata itu nggak boleh ya, Bu. Karena takutnya juga menjadi sugesti buruk gitu kita. Betul. Terus untuk gejalanya sendiri, Bu, kadang kan kita merasa lelah, akhirnya karena udah capek banget tuh kita jadi overthinking kemana-mana. Sebenarnya tanda-tanda yang benar-benar harus kita waspadai. Itu kayak gimana, Bu? Jadi gejala yang mungkin diwaspadai ya, beberapa hal itu ketika misalnya pola tidurnya terganggu gitu ya. Pola tidurnya terganggu, sulit tidur karena terlalu banyak hal yang berputar terus di pikiran kayak gitu ya. Terus mudah lelah gitu ya. Jadi tapi mudah lelah tapi untuk istirahatnya juga nggak bisa kayak gitu. Atau misalnya sulit fokus dan sering lupa kayak gitu. Jika itu terus menerus dengan intensitas yang tinggi, dengan durasi yang panjang,
sampai katakanlah seminggu 2 minggu, sebenarnya itu tanda untuk ini butuh nih, udah butuh pertolongan. Sudah harus ke profesional, setidaknya ke konselor gitu ya, ke psikolog untuk penegakan diagnosa kayak gitu, untuk melakukan pendampingan. Sudah butuh untuk didengar kayak gitu. Sudah butuh untuk dia bercerita. Terus untuk istirahat sendiri Bu, istirahat ini yang bisa dikategorikan sebagai istirahat apakah cuma tidur, apakah harus bagaimana gitu Bu? Oke. Maksudnya yang sifatnya untuk terapi atau gimana ini? Soalnya mengambil kan jeda gitu ya? Ya istilahnya mengambil jeda. Kadang kita kan kalau ya itu tadi Bu, mau tidur ya nggak bisa gitu. Jadi tapi kan harus tetap istirahat. Nah itu istirahat yang bisa kita lakukan ketika kita emang benar-benar nggak bisa tidur itu gimana Bu? Sebenarnya pada akhirnya itu nanti apa hal yang bisa dilakukan ketika mulai mengalami kecemasan gitu ya? Kita harus pertama adalah harus menyadari dan mengakui bahwa iya, saya sedang cemas gitu ya. Saya sedang mengalami hal ini gitu ya. Lalu berikutnya mencoba untuk apa nih selanjutnya yang bisa saya lakukan gitu ya. Menyadari sepenuhnya apa yang terjadi saat ini, alih-alih alih-alih menyetujui pikiran-pikiran yang kita yang ruwet itu, tapi menyadari here and now gitu ya. Mindful. Mindfulness gitu ya. Harus mindful dulu. Sekarang dan di sini saya tuh gitu ya. Itu dengan yang paling sederhana adalah bernafas secara dalam dan pelan. Itu cukup membantu untuk menenangkan semua sistem saraf dalam tubuh. Ada teknik gitu sendirinya ya? nggak Bu? Ada teknik 4-7-8. 4 hitungan untuk menarik nafas, 7 hitungan untuk menahan, dan 8 untuk mengeluarkan kayak gitu. Itu teknik yang dalam dan berlahan. Jadi nafasnya secara mindful juga kayak gitu ya, dan dilakukan dengan teknik nafas perut. Nah, sekali 2 kali sesuai dengan kebutuhan kayak gitu. Atau bisa saya suka dengan teknik grounding teknik namanya. Grounding teknik itu kembali ke alam, menyadari gitu ya apa yang terjadi di sekitar. Lagi-lagi untuk menyadarkan kita tentang sekarang dan saat ini gitu ya, saat ini dan di sini gitu ya. Bahwa yang saya suka itu teknik 5-4-3-2-1. Pernah mendengar nggak Mbak Rifat teknik itu? Belum Bu. Jadi teknik 5-4-3-2-1 itu menyebutkan boleh secara lantang, boleh pakai hati gitu ya. 5 itu adalah 5 barang yang ada di sekitar kita gitu apa ya. Yang kita lihat. Apa yang kita lihat. Artinya kita mengaktifkan indera-indera kita supaya beneran kamu di sini loh sekarang gitu. Kamu nggak perlu mencemaskan hal-hal yang terjadi yang nanti, tidak pasti nanti gitu ya. Jadi 5 hal yang ada di sekitar yang bisa dilihat. Oh, ada meja, ada pad, ada pulpen, ada buku, ada HP gitu. 4 hal yang bisa disentuh sambil nyentuh nih, berarti indera peraba yang diaktifkan. Saya menyentuh meja, saya menyentuh tangan saya sendiri, saya menyentuh Mbak Rifat gitu, saya menyentuh mikrofon gitu ya. Lalu 3 hal yang didengar. Jadi tenang dulu. Oh ya, saya mendengar kipas angin nih, saya mendengar AC gitu. Saya mendengar ada yang ngobrol di luar nih. Apa gitu ya. Jadi begitu. Terus 3 ya tadi ya? 2 yang bisa dibau. Yang bisa dibau. Oh, saya bau parfum saya sendiri. Saya bau ini kayak gitu. Lalu 1-nya boleh hal yang bisa dikunyah atau dirasakan atau ditelan gitu ya. Kalau nggak ada apapun yang bisa dikunyah ya udah nelan lidah sendiri. Artinya itu indera perasa yang diaktifkan kayak gitu. Insya Allah itu kalau dicoba, alih-alih kita didikte oleh pikiran kita fokuskan otak dan diri kita pada saat ini dan sekarang, saat ini dan di sini gitu ya. Terus saya penasaran sama grounding tadi Bu. Grounding itu kita kan kembali ke alam. Nah, kembali ke sekitar.
Gimana caranya Ada kita? banyak teknik sih selain yang 5 4 3 2 1 itu. Kita juga bisa tidak pakai alas kaki, jalan di atas rumput hijau kayak gitu ya. Ya alih-alih untuk kita merespon banyak pikiran yang semrawut itu tadi, tapi merasakan kembali ke alam, menyadari, mensyukuri gitu ya, mensyukuri ciptaan Tuhan kayak gitu, menghirup udara segar kayak gitu. Itu banyak hal sih, nanti boleh pakai cara lain juga boleh, yang disuka kayak gitu. Yang pada Selain akhirnya itu. mana ya yang paling efektif kayak gitu. Berarti tergantung orang juga ya Bu ya. Iya, mana yang Efektif efektif. pakai yang mana gitu. Jadi nggak bisa disamakan. Dicoba juga. Terus Bu, kan selain kita yang overuse kata itu, kan ada juga orang yang merasa cemas, tapi ya udahlah, iki cuma cemas aja. Nah, semua orang juga punya rasa kayak gini gitu Bu. Berarti kan dia kayak menyepelekan perasaannya. Menyepelekan ya jadinya ya. Itu gimana Bu? Apakah bagus Mhm. atau bagaimana? Oke. Ibu? Jadi kalau orang yang pada dasarnya tadi cemas itu normal ya, respon tubuh yang normal ketika dia mendapat tekanan atau memikirkan hal yang tidak pasti. Tapi ketika terlalu menyepelekan, jatuhnya nanti dia tidak peka terhadap kondisi dirinya sendiri gitu. Padahal misalnya itu sudah dalam jangka waktu dan durasi tertentu, tapi dia mengabaikan kayak gitu. Akhirnya harusnya sudah mendapat pertolongan, lalu menumpuk jadi sebuah nanti bisa jadi bom waktu ketika sudah tidak kuat meledak dar gitu, jadi lebih parah jatuhnya. Jadi jangan takut untuk mencari pertolongan. Mencari pertolongan bukan berarti kamu lemah, tapi mencari pertolongan itu adalah berarti kamu lebih berani untuk menolong dirinya sendiri lebih baik gitu ya, menjadi lebih baik. Begitu sih. Baik, terus selain dari diri kita sendiri, tadi kan sudah ada mindful, terus itu kan kayak gimana caranya kita mengontrol diri kita sendiri ya Bu? Selain itu, apakah kita juga perlu peran lingkungan? Oke. Dari teman atau guru mungkin? Oke, ya. Kayak gitu, gimana Bu? Dukungan sosial ya. Dukungan sosial. Dukungan sosial itu juga punya peran penting. Punya peran penting. Ada dua efek gitu. Nah, sosial yang pada akhirnya menstigma atau sosial yang akhirnya menerima kita gitu kan. Nah, kalau yang stigma negatif pastinya itu akan memperburuk keadaan. Tapi dukungan sosial yang positif, orang-orang yang mampu menerima kita tanpa menghakimi, tanpa menjudgment negatif, itu akan menurunkan kecemasan juga pada akhirnya gitu. Jadi kalau misalnya kita dalam keadaan yang oleng nih secara emosional gitu ya, lalu ada orang yang bilang, Mbak, kalau ada yang bisa aku bantu bilang ya, Mbak, kalau mau cerita aku siap loh mendengar gitu. Rasanya kayak nyes gitu kan. Nah, itu sebenarnya yang dibutuhkan oleh orang-orang yang butuh pertolongan psikologis seperti itu. Jadi alih-alih dia ingin dinasehati, sebenarnya enggak. Jadi mungkin dia hanya butuh didengar, butuh teman cerita, butuh dipuk-puk gitu ya. Dan itu membantu sekali gitu, termasuk menurunkan kecemasan. Jadi sekali lagi dukungan sosial yang positif itu sangat berguna. Terus kadang tuh kita kan kayak kita berusaha menjadi orang itu Bu, berusaha menjadi orang yang menemani dia, yang mendengar dia gitu. Cuma kadang temennya nggak mau cerita, entah itu malu atau kayaknya ini nggak penting-penting amat deh gitu dia ngerasanya. Itu kita harus gimana? Jadi bagi yang mau cerita juga jangan merasa bahwa permasalahanmu terlalu ringan bagi orang lain. Yang sebagai tempat curhat juga terima dia tanpa sebuah alasan yang harus kok gitu aja sudah diceritakan sih, kok gitu saja merasa berat sih. Nah, ini juga harus sama-sama gitu, sama-sama memposisikan diri yang mau cerita juga
Dia harus berani bercerita sebagai bentuk dia menolong dirinya sendiri. Nah, bagi yang mendengarkan juga harus sepenuh hati dan sepenuh jiwa, harus tulus gitu kan, sehingga sampai dua-duanya gitu kan. Terus saya juga penasaran satu teknik Bu, itu namanya journaling. Nah kan menurut saya kayaknya nggak semua orang bisa nuliskan apa yang dia rasain gitu Bu, karena kayak setelah kita journaling rasanya tuh kayak kok gini ya gitu loh Bu, kok aku terlalu kayak gini gitu. Nah itu selain gimana ya Bu cara kita biar bisa journaling tanpa ada perasaan seperti itu? Oke. Journaling itu kan sebenarnya juga alat bantu ya, alat bantu untuk pikiran-pikiran kita mengeluarkan alih-alih itu tadi, si pikiran semerawut yang di kepala dituangkan dalam tulisan. Adapun pada akhirnya tulisannya jelek, tulisannya acak-acakan, kok ternyata saya mikir aneh-aneh gitu ya, aneh-aneh sekali ini yang keluar. Ya adanya itu sebenarnya kayak kita meletakkan permasalahan supaya tidak ada residu gitu ya. Nah pada akhirnya ketika kita sudah keluarin gitu ya, keluarin lalu berikutnya apakah benar seperti itu, ditanyakan lagi. Apakah misalnya aku merasa tidak ada yang sayang padaku, tidak ada yang perhatian padaku misalnya. Lalu berikutnya apakah benar-benar tidak ada teman satupun kayak begitu. Nah, ketika mulai tenang tuh, kan ini sudah negatif-negatifnya sudah dikeluarkan dalam bentuk tulisan. Mungkin perasaan berikutnya adalah disgust gitu ya. Ini kok saya kayak gini banget sih katanya. Lalu dipertanyakan ulang ketika sudah mulai landai itu, kan sudah dikeluarkan. Mulai landai dipertanyakan apakah benar-benar tidak ada yang perhatian, nggak ada satu sahabat pun, ada loh namanya ini kayak gitu. Terus berikutnya ada yang kemarin yang menyapamu, apa kabar? Oh ada loh ini kayak gitu. Akhirnya menimbulkan kebersyukuran selanjutnya. Oh ada potensi-potensi positif yang masuk. Begitu sih journaling yang bisa dicoba. Jadi sebenarnya ya nggak apa-apa ya Bu. Iya nggak apa-apa. Itu adalah bagian dari diri kita. Dari proses mengenali. Jadi kita harus jujur pada diri sendiri yang sedang dirasakan apa. Terus selain itu Bu, kan biasanya ada anak tuh yang hidupnya tuh udah rame banget, kayak temennya banyak Bu, temennya banyak, terus kenalannya banyak, intinya dia tuh nggak sendiri sebenarnya, cuma merasa kesepian, terus merasa kalau kayaknya emang nggak ada yang benar-benar mau temenan sama aku gitu loh Bu. Apakah itu juga termasuk anxiety atau enggak? Iya, anxiety bentuknya misalnya takut tidak ditemani gitu ya, takut dibenci orang gitu ya. Iya, dan ketika itu mengganggu sekali sampai dia nggak bisa konsentrasi, sampai dia pola tidurnya terganggu, nggak bisa tidur dengan nyenyak, perlu pertolongan gitu. Perlu pertolongan. Jadi anxiety ini emang perlu perhatian banget Bu, perlu perhatian kita ya. Dan valid dirasakan memang, gitu. Baik. Kalau boleh nih Ibu mau menyampaikan, Ibu mau menyampaikan apa namanya? Pesan buat Gen Z sekarang yang sedang berada di fase ini, yang sedang mengalami kecemasan gitu ya. Apa yang mau Ibu sampaikan? Rasa cemas itu seperti halnya emosi yang lain, boleh datang boleh pergi silih berganti, tapi yang perlu difahami, emosi itu sifatnya tidak menetap gitu ya. Jadi datang dan pergi gitu ya, tidak menetap, tidak selamanya ada, dan kita bisa mengelolanya gitu ya. Ya saat ini saya cemas, tapi apa yang bisa saya lakukan, kan begitu. Jadi jangan kamu didikte oleh pikiranmu, tapi kamulah sebagai pemimpin dari pikiranmu begitu. Jadi juga ketika merasa cemas, pikirkan yang bisa dilakukan sederhananya adalah bernafas dengan dalam dan pelan.
Bernafas dengan dalam dan pelan itu adalah sebuah kesempatan untuk kita merasakan ketenangan lebih dalam daripada sebelumnya, kayak gitu. Jadi begitu. Dan juga ketika kamu merasakan kecemasan, ingat bahwa kamu tidak sendiri. Kamu boleh minta pertolongan orang lain. Gitu. Mencari pertolongan itu bukan berarti kamu lemah. Mencari pertolongan itu adalah sebuah keberanian untuk menjadi diri yang lebih baik. Begitu. Baik. Dan terakhir Ibu, Ya. bagaimana kita sebagai generasi muda ini menciptakan lingkungan yang suportif, yang nggak toksik gitu buat diri kita sendiri juga buat lingkungan kita. Yang aware gitu ya, aware terhadap kesehatan mental gitu ya. Oke. Untuk aware terhadap kesehatan mental, kita harus melatih diri kita untuk peka terhadap situasi perasaan yang dialami, termasuk juga peka terhadap orang lain. Orang lain kok kelihatannya dia murung ya daripada biasanya gitu ya. Tawari bantuan. Ada yang bisa aku bantu, atau kalau mau cerita boleh loh kayak gitu. Cerita aja gitu. Saya siap loh mendengarkan kayak begitu. Jadi budaya-budaya untuk saling aware gitu ya, pada akhirnya peka satu sama lain, yang ini yang pada akhirnya mungkin bisa jadi tidak akan terjadi gangguan-gangguan kejiwaan yang sifatnya lebih parah, karena 1-2 hal yang memantik yang kecil-kecil itu sudah terselesaikan gitu. Dan itu ya sudah, kita akan jadi budaya yang saling peka satu sama lain. Baiklah, alhamdulillah. Pembicaraan kita, bincang-bincang kita sangat berguna sekali Bu ya, Insyaallah, semoga membuka pengetahuan bahwa anxiety ini bukan sesuatu yang harus disepelekan gitu. Kita harus perhatian penuh ke anxiety ini tadi, dan juga lebih aware terhadap kesehatan mental kita sendiri gitu. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih juga Mbak Rifat atas bincang-bincangnya yang luar biasa sekali. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, mungkin saya juga minta maaf. Semoga bisa ketemu lagi di lain hari dan kita bisa sharing-sharing lagi. Siap. Baik teman-teman, itu tadi bincang-bincang kita dengan Bu Halim. Semoga yang kita bawakan hari ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman di luar sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.